Halo semuanya, kelas 10 IPA, berjumpa lagi dengan saya Tio MF melalui video ini. Kali ini kita akan belajar fisika tentang gerak vertikal. Gerak vertikal ini ada 3 bagian. Yang pertama gerak jatuh bebas, yang kedua gerak dilempar vertikal ke bawah, dan yang ketiga gerak dilempar vertikal ke atas. Namun sebelumnya kita ingat dulu persamaan GLBB. Persamaan GLBB. Persamaan GLBB itu ada 3. Yang pertama VT sama dengan V0 ditambahkan dengan AT. Yang kedua S sama dengan V0 dikalikan dengan T ditambah setengah AT kuadrat. Lalu yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambahkan dengan 2AS. Persamaan GLBB ini perlu untuk mempelajari tentang gerak vertikal. Baik, yang pertama kita bahas adalah gerak jatuh bebas atau disingkat dengan GJB. Gerak jatuh bebas atau GJB ini penerapan dari GLBB. Jadi, lihat persamaan GLBB ini. Cirinya bahwa gerak jatuh bebas itu kecepatan awal atau V0 sama dengan 0. Sedangkan percepatannya itu sama dengan positif gravitasi. Lalu S kita ganti menjadi yang namanya H. Maka persamaan daripada gerak jatuh bebas adalah PT sama dengan GT. H sama dengan setengah GT kuadrat. PT kuadrat sama dengan 2GH. Karena tadi V0-nya sama dengan 0. Itu dia. Jadi, saya gambarkan di sini sketsa dari sebuah benda melakukan gerak jatuh bebas dengan kecepatan awal sama dengan 0. Seperti ini dia. Inilah sketsa dari gerak jatuh bebas. Dari ketinggian kita sebut tingginya adalah sebesar H. Itu dia ya. Yang kedua kita bahas gerak dilempar vertikal ke bawah atau disingkat dengan GDVB. Gerak dilempar vertikal ke bawah ini juga penerapan dari GLBB. Jadi ingat aja persamaan GLBB yang ini. Cirinya adalah gerak dilempar vertikal ke bawah V0 tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan percepatannya sama dengan positif gravitasi. Lalu S kita ganti menjadi H. Maka persamaannya adalah PT sama dengan V0 ditambah GT. H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Karena V0 tidak sama dengan 0. Jadi saya buat sketsanya. Sebuah benda melakukan gerak dilempar vertikal ke bawah, tentu dengan kecepatan awal tidak boleh sama dengan 0. Oke, seperti ini dia. Oke, inilah sketsa dari gerak dilempar vertikal ke bawah dari ketinggian H. Oke, kemudian yang berikutnya kita bahas adalah gerak dilempar vertikal ke atas atau disingkat dengan GDVA. Gerak dilempar vertikal ke atas. Ini juga penerapan dari yang namanya GLBB. Makanya ini diingat aja ini. Ya, dari sini semua awalnya. Ciri dari GDVA yang pertama, V0 tidak boleh sama dengan 0, namanya dilempar. Kemudian percepatannya sama dengan min gravitasi. Kenapa dia bertanda min? Dilempar ke atas sementara arah gravitasi ke bawah. Berlawan arah jadinya. Makanya A sama dengan G. Kemudian kita ambil S menjadi H. Maka persamaannya adalah PT sama dengan V0 dikurang GT. H sama dengan V0T dikurang setengah GT kuadrat.
VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. Itu dia. Jadi kita gambarkan di sini sikatsannya. Sebuah benda dilempar vertikal ke atas. Ya, dari suatu acuan dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal tidak boleh sama dengan 0. Dilempar ke atas sampai nanti benda tersebut mencapai titik tertinggi. Ya. Kemudian jatuh lagi. Seperti ini. Oke. Jadi mencapai titik tertinggi tentunya tingginya nanti kita sebut adalah H maksimum atau tinggi maksimum. Ingat, pada titik tertinggi atau titik maksimum perlu diingat bahwa kecepatan akhirnya sama dengan 0. Ingat, kecepatan akhir sama dengan 0, sedangkan percepatannya konstan. Ya. Nah, lalu kalau kita bahas pada titik maksimum, ya, pada titik maksimum atau titik tertinggi, jadi diambil bahwa VT sama dengan 0. Maka yang pertama kita menentukan waktu mencapai tinggi maksimum. Waktu mencapai tinggi maksimum atau kita simbolkan dengan Tmax. Nah itu ya. Jadi tadi persamaannya adalah VT sama dengan 0. Kita masukkan ini persamaannya, maka VT sama dengan V0 dikurangkan dengan GT. Kita masukkan VT-nya 0 sama dengan V0 dikurang GT maksimum. Artinya T maksimum waktu mencapai tinggi maksimum saat VT-nya 0. Maka bisa kita peroleh bahwa Tmax sama dengan V0 per G. Sedangkan kalau ditanya berapakah lamanya di udara, kalau dikatakan lamanya di udara atau T udara, waktu naik sama dengan waktu turun. Waktu naik sama dengan waktu turun berarti dikali 2. Itu artinya 2 V0 per G atau 2 kali T maksimum. Itulah waktu mencapai tinggi maksimum. Yang kedua, bagaimana mencari tingginya? Tinggi maksimum atau kita simbolkan dengan Hmax. Oke. Tadi VT sama dengan 0. Lalu kita masukkan ke persamaan yang ketiga, di mana persamaannya adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. Maka ini 0 sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH maksimum. Maka kita perolehlah H maksimum sama dengan V0 kuadrat per 2G. Oke, itulah dia untuk mencapai tinggi maksimum. Lalu kalau kita lihat grafiknya, grafik yang pertama, grafik dari kecepatan versus waktu atau T. Jadi grafiknya seperti ini. Nah, di sini V, lalu di sini T. Maka grafiknya seperti ini ya. Ya. Oke, karena kecepatan itu besaran vektor. Nah, jadi di perpotongan itu nanti adalah T maksimum, waktu mencapai tinggi maksimum. Yang kedua, kelajuan versus waktu. Oke. Ya. Di sini V,
di sini T. Maka grafiknya adalah seperti ini dia. Ini. Ya. Nah, di sini namanya waktu maksimum atau waktu mencapai tinggi maksimum. Oke, itulah dia yang namanya gerak dilempar vertikal ke atas. Sekarang, bagaimana kalau dia GDPA, gerak dilempar vertikal ke atas dari ketinggian H0? Ya, dari ketinggian H0. Misalnya saya gambarkan seperti ini. Nah, di sini ada sebuah benda dilempar dari suatu ketinggian H0. Nah, ini. Ini H0. Ya, lalu dilempar ke atas seperti ini. Baru dia nanti jatuh di sini. Ya. Oke. Nah, kalau dia dilempar vertikal ke atas dari ketinggian H0, maka nanti persamaannya ini adalah, boleh kita buatkan persamaannya, yaitu ini kita sebut nanti di sini adalah semuanya ini adalah Y. Maka Y itu sama dengan H0 ditambah V0 T, karena ada ketinggian awal kan, dikurang setengah GT kuadrat. Maka saat dia nanti di sini dia bendanya, saat di sini bendanya, maka itu Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0, maka 0 sama dengan H0 ditambah V0 T dikurang setengah GT kuadrat. Lalu H0-nya kita pindahkan, maka persamaannya adalah min H0 sama dengan V0 T dikurang setengah GT kuadrat. Itu dia. Ya, ini sering keluar ya. Gerak dilempar vertikal ke atas dari ketinggian H0. Oke, inilah teori dari gerak vertikal. Setelah ini kita akan melihat soal-soalnya. Kita lihat soal nomor 1. Benda jatuh bebas dari ketinggian 45 meter. Berapakah waktu yang dibutuhkan oleh benda untuk mencapai tanah? G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini diketahui bahwa H sama dengan 45 meter. Ingat, H itu rumusnya adalah setengah GT kuadrat. Jadi kita masukkan 45 sama dengan setengah dikali 10 dikalikan dengan T kuadrat. 2 dikali 45 berarti 90. Di sini 10 T kuadrat. Habis, maka kita peroleh T sama dengan 3 detik. Ya, oke, lumayan gampang. Jawabannya adalah E. Nomor 2. Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 25 meter di atas tanah. Kecepatan benda itu saat berada pada ketinggian 5 meter di atas tanah. Nah, yang ditanyalah kecepatan, ya kan? Nah, kalau diketahui ada H kemudian ditanya kecepatan, maka kita pakai rumus yang ketiga. PT kuadrat sama dengan 2GH sama dengan 2 dikali 10 kali hanya berapa? Hanya adalah dia kan jatuh dari 25 meter. Lalu yang ditanya 5 meter di atas tanah. Jadi kira-kira seperti ini. Dia bendanya jatuh, kemudian sampai di sini. Lalu ini adalah tanah. Oke, yang ini adalah 5 meter. Lalu ini semua 25 meter. Otomatis ini adalah 20 meter. Jadi yang ditanya adalah 5 meter di atas tanah. Tak di sini dia, ya kan? Lalu yang ditempuhnya adalah hanya 20 meter. Berarti ini dikalikan dengan 20. Berarti ini adalah 400. Kita dapatlah VT sama dengan 20 meter per sekon. Oke, jawabannya adalah C. Soal nomor 3.
Sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas dan kembali ke titik asal dalam waktu 8 sekon. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan awalnya adalah. Nah, ini adalah waktu dilempar ke atas dan kembali ke titik asal. Itu artinya T udara sama dengan 8. Yang ditanya kecepatan awal. Ingat, rumus daripada T udara itu sama dengan 2 V0 per G. Maka kalau kita masukkan 8 sama dengan 2 V0 per G. Berarti 8 2 V0 per 10. Ini kan habis. Kalau di sini 4, maka kita perolehlah V0 sama dengan 40 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 4. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 20 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka tinggi maksimum yang dapat dicapai bola adalah. Oke, di situ katanya V0 sama dengan 20 meter per sekon. Yang ditanya adalah tinggi maksimum. Di mana tinggi maksimum rumusnya adalah V0 kuadrat per 2G. Berarti 20 kuadrat per 2 dikali 10. 20 kuadrat 400 per 20 sama dengan 20 meter. Ya gampang ya. Oke, pilihannya adalah D. Soal nomor 5, perhatikan grafik. Grafik di atas menunjukkan hubungan antara kecepatan sebagai fungsi dari waktu untuk sebuah benda yang dilempar vertikal ke atas. Tentukanlah tinggi maksimum yang dicapai benda. Sebenarnya ini bukan kecepatan sebagai fungsi waktu, tapi dia adalah kelajuan ya. Oke. Nah, ini adalah namanya temak, ya kan? Jadi temak sama dengan 5. Lalu yang ditanya tinggi maksimum. Ingat, mencari temak itu rumusnya adalah temak sama dengan V0 per G. K 5 sama dengan V0 per 10. Kita dapatlah V0 sama dengan 50 meter per sekon. Yang ditanya adalah Hmax. Rumus Hmax adalah V0 kuadrat per 2G. V0-nya 50 kuadrat per 2 dikali 10. Berarti 2500 per 20 sama dengan 125 meter ya. Oke, pilihannya adalah D. Soal nomor 6. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dari suatu menara yang tingginya 60 meter di atas tanah. Jika gesekan di udara diabaikan dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka lamanya bola di udara sampai ke tanah adalah. Oke. Nah, jadi katanya dia dilempar dari suatu ketinggian awal ya 60 meter di atas tanah. Itu artinya bahwa H0 sama dengan 60 meter. Kemudian V0 sama dengan 20 meter per sekon. Nah, ini adalah gerak dilempar vertikal ke atas dari ketinggian H0. Lihat teorinya, maka persamaannya itu adalah min H0 sama dengan V0 T dikurang setengah GT kuadrat. Oke, bisa dilihat kembali teorinya. Maka ini min 60 sama dengan 20T dikurang setengah dikali 10 dikalikan dengan T kuadrat. Jadi min 60 sama dengan 20T dikurang 5T kuadrat. Sama-sama kita bagi dengan 5. Jadi min 12 sama dengan 4T dikurang T kuadrat. Atau T kuadrat dikurang 4T dikurang 12 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan, maka faktornya adalah T dikurangkan dengan ini T kuadrat dikurang 4T
dikurangkan dengan 12, berarti T dikurang 6 dikali T ditambah 2 sama dengan 0. Maka kita peroleh T sama dengan 6 atau T sama dengan min 2. Ini tidak berlaku ya, karena tidak ada waktu minus. Maka jawabannya adalah T 6 sekon. Oke, jawabannya adalah D. Soal nomor 7. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 10 meter per sekon. 1 detik kemudian bola kedua dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 25 meter per sekon. Tinggi yang dicapai bola kedua saat bertemu dengan bola pertama adalah G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini P01-nya sama dengan 10 meter per sekon. Ada dua bola yang dilempar. Kemudian kecepatan bola kedua adalah 25 meter per sekon, kecepatan awal. 1 detik kemudian bola kedua dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 25 meter per sekon. Itu artinya bahwa T2 itu sama dengan T1 dikurangkan dengan 1. Oke, karena dikatakan bertemu, maka H1 sama dengan H2. Jadi kalau kita masukkan P0 dikali T dikurang setengah GT kuadrat untuk bola 1 sama dengan P0 dikali T dikurang setengah GT kuadrat untuk bola 2. P01 10 T1 dikurangkan ini 5 T1 kuadrat sama dengan P02 25 T2 dikurang 5 T2 kuadrat. Jadi 10 T1 dikurang 5 T1 kuadrat sama dengan 25, kita ganti T2, jadi T1 dikurang 1 dikurang 5 dikali T1 dikurang 1 dipangkat 2. 10 T1 dikurang 5 T1 kuadrat sama dengan kalikan ke dalam 25 T1 kurang 25 dikurang 5, ini kita pangkat 2, T1 kuadrat dikurang 2 T1 ditambah 1. Jadi 10 T1 dikurang 5 T1 kuadrat sama dengan 25 T1 dikurang 25 di 5 T1 kuadrat, terus ini jadi 10 T1 dikurangkan dengan 5 ya. Oke, ini habis ya kan, kemudian ini juga habis. Oke, maka yang tinggal sini 0 sama dengan 25 T1 min 25 dikurang 5 berarti min 30. Maka 30 sama dengan 25 T1. Kita dapatlah T1 sama dengan 30 per 25. Ini hasilnya 1,2 detik. Nah, yang ditanya hanya, ya kan, tadi H1 sama dengan H2, kita masukkan aja H1 sama dengan P0 dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Tentunya T1 ini T1. Jadi 10 dikali 1,2 dikurang setengah kali 10 kali 1,2 kuadrat. Nah, ini hasilnya adalah 12 dikurang ini 5 dikali 1,44. Jadi 12 dikurang 5 dikali 1,44, 5 dikali 4 20, 5 kali 4 20 ditambah 2 22, 5 dikali 1 5 ditambah 2 7,2 ya kan, berarti 12 dikurang 7,2 sama dengan 4,8 meter. Itu ya, berarti jawabannya adalah B. Soal nomor 8. Sebuah bola dilemparkan vertikal ke bawah dengan kecepatan awal 10 meter per sekon dari suatu menara dengan ketinggian 200 meter. Maka setelah 2 detik
posisi bola saat itu dari tanah adalah. Oke, jadi yang ditanya adalah ketinggian bola dari tanah saat T sama dengan 2 detik. Oke, yang pertama kita cari dulu tinggi yang ditempuh oleh benda 2 detik dari posisi awal, yaitu rumusnya A sama dengan V0 T ditambahkan dengan setengah GT kuadrat, ya kan? Jadi posisinya seperti ini. A lempar ke bawah, kemudian ini adalah tanah. Lalu tingginya ini adalah 200 meter, ya kan? Nah, jadi kita cari dulu hanya sama dengan 10 dikalikan dengan 2 ditambah setengah dikali 10 dikalikan dengan 2 kuadrat. Berarti 20 ditambahkan dengan ini 5 dikali 4. Berarti 20 sama dengan 40 meter. Jadi 40 meter ditempuhnya. Ya kan? Kira-kira ini. Inilah 40 meter. Berarti kalau dari tanah 110 meter. Ya kan? Jawabannya adalah E. Nomor 9. Pada T sama dengan 0, kelereng X mulai jatuh bebas dari ketinggian H dan tepat di bawahnya kelereng Y dilempar ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan awal V0. Tumbukan keduanya terjadi pada T. Gampang, ya kan? Di sini ada bola X, gerak jatuh bebas. Kemudian dari sini ada bola Y, lempar ke atas dengan kecepatan awal V0. Lalu jaraknya ini atau tinggi keduanya itulah sebesar yang namanya H. Yang ditanya adalah kedua benda bertumbukan saat berapa detik atau T. Jadi nanti di sini X, kemudian di sini Y. Ini kita sebut adalah HX. Kemudian ini kita sebut adalah HY. Dari sini persamaannya kita peroleh bahwa HX ditambah HY sama dengan H. HX jatuh bebas, berarti rumusnya setengah GT kuadrat. HY gerak dilempar vertikal ke atas, jadi rumusnya adalah V0T dikurang setengah GT kuadrat sama dengan H. Kan habis. Di V0T sama dengan H. Dapatlah T sama dengan H per V0. Jadi jawabannya adalah E. Gampang. Soal nomor 10. Sebuah bola bergerak jatuh bebas dari ketinggian H. Pada saat yang sama, bola lain dilemparkan ke atas dari tanah dengan kecepatan awal V0. Pada saat tabrakan, perbandingan kecepatan antara bola pertama dengan bola kedua adalah. Ini mirip dengan soal nomor 9. Ini bola pertama jatuh bebas, lalu ada bola kedua dilempar vertikal ke atas. Jadi dari tingginya adalah sebesar H. Nah, bola pertama dan bola kedua bertabrakan seperti soal nomor 9. Berarti ini kita sebut H1. Kemudian ini kita sebut H2. Bola 1 gerak jatuh bebas, bola 2 gerak dilempar vertikal ke atas. Jadi kita peroleh H1 ditambahkan dengan H2 sama dengan H. Ini rumusnya setengah GT kuadrat ditambah ini V0 dikali T dikurang setengah GT kuadrat sama dengan H. Ini habis, ya kan? Berarti dapatlah T sama dengan H per V0. Oke, yang ditanya perbandingan kecepatan. Jadi kita cari dulu V1-nya sama dengan G dikali T, gerak jatuh bebas, ya kan? Berarti G dikali H per V0. Kemudian yang kedua, V2-nya sama dengan V0 dikurang GT sama dengan V0 dikurang G dikalikan dengan H
per V0. Maka hasilnya ini adalah V0 kuadrat dikurang GH per V0. Perbandingan kecepatan antara bola pertama dengan bola kedua. Kita bandingkan aja. V1 banding V2. Berarti V1-nya adalah GH per V0 per bola kedua V0 kuadrat dikurang GH per V0. Ini kan habis. Jadi jawabannya adalah GH per V0 kuadrat dikurang GH. Ya jawabannya. Gampang ya. Oke, pilihannya adalah A salah, B salah, C salah, D salah, E benar. Oke. Jadi pilihannya adalah E. Baik, inilah pembahasan dari saya di OMF tentang gerak vertikal beserta pembahasan soal-soalnya. Jadi channel ini silahkan di like, share, dan di subscribe. Sekian dari saya, Tio MF.